Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, berikut saya akan berbagi aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman pengalaman belajar saya berkaitan dengan topik yang kedua, yaitu tentang kurikulum merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Nah, pertanyaan besarnya pada topik ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, baik, bersama saya Fani Firmansyah, simak berikut penjelasannya. Bapak Ibu guru semuanya, jadi pada topik pembahasan pada topik kali ini kita akan belajar 4 poin di sini. Yang pertama adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan yang terakhir adalah struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Nah, ini yang dicanangkan oleh Pak Menteri Mas Nadiem ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk modulnya ini terdiri dari 2 modul ya. Topik ini ada 2 modul. Yang pertama adalah modul 1 berisi tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Ini nanti akan menjawab pertanyaan mengapa sih kurikulum harus berubah. Apa itu kurikulum, apa yang perlu diubah, dan apa yang perlu diadaptasi. Kemudian untuk modul yang kedua adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, ini dikenalkan tentang kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Ada prinsip umumnya, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, selanjutnya adalah apa itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tapi pengertian kurikulum ini sangat luas, multidimensi ya. Jadi kurikulum juga merupakan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman pembelajaran dari seorang murid. Ya, jadi ini konteksnya di sini adalah acuannya adalah perkembangan murid ya. Nah, kemudian kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya. Nah, ini jantungnya pendidikan. Jadi kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Jadi objeknya apa? Bukan objek ya, subjeknya, point of view-nya itu adalah perkembangan dari murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pelaksanaan pembelajarannya pun tidak akan berjalan lancar dan bisa berakibat fatal tentunya. Nah, mereka ini komponen apa saja di dalam kurikulum? Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum Instruction, dia menyebutkan ada 4 komponen penting dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, konten, metode atau cara, kemudian evaluasinya. Nah, kemudian apa sih peranan kurikulum dan fungsinya kurikulum kita sebagai pendidik utamanya ya. Sebagai pendidik kita harus tahu tentang peran dan fungsi dari kurikulum itu sendiri. Secara garis besar, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Dan fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu jalannya proses pembelajaran murid hingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, secara lebih spesifik, apa sih peran dan fungsi dari kurikulum? Yang pertama, mewariskan nilai dan masyarakat yang relevan dan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosialnya. Itu istilahnya guided-nya atau yang jadi pegangan kita ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian mengapa kurikulum harus berubah? Nah, ini tadi big question awal kita bahas tentang ini. Kenapa sih harus berubah? Oke, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kurikulum itu harus bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan kondisi tertentu. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia juga terus berubah.
Kurikulum juga harus selalu kita upgrade ya, perbaikan dan seterusnya, berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Maka dunia pendidikan juga harus ikut berubah, apalagi dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi untuk terus berubah, tentunya adalah berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana cara mengubahnya. Oke, kita harus menjadikan murid sebagai acuannya. Kurikulum dirancang untuk kebutuhan murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal dengan menempatkan kebutuhan dan kepentingan murid sebagai rujukan utamanya. Jadi acuannya atau tadi ya, point of view-nya itu dari kebutuhan dan kepentingan murid sebagai rujukan utamanya, bahwa kurikulum itu harus berubah. Nah, kemudian kita kenalkan istilahnya adalah kurikulum merdeka. Nah, di sini ada 3 bahasan utama. Yang pertama adalah prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita lihat ke prinsip umum pembelajaran. Oke, prinsip umum pembelajaran secara umum yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Kemudian membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi ada perkembangan kognitif dan karakter. Jadi menyesuaikan konteks kehidupan, nah ini yang kontekstual, mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan, artinya punya kebermanfaatan untuk masa depannya. Sekarang apa itu capaian pembelajaran? Oke, pada saat kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 ada istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, itu gabungan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar itu kita sebut sebagai capaian pembelajaran, atau nanti kita singkat CP. CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Ya, kompetensi dan karakter, kan? CP berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Konten esensial itu yang ingin dicapai nanti ada ya. CP didasarkan pada teori belajar konstruktivisme bahwa belajar merupakan suatu proses membangun pengetahuan baru yang dilakukan sendiri oleh murid. Artinya point of view-nya adalah kita mencoba mengarahkan murid untuk membangun pengetahuannya secara mandiri. Kemudian struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, kurikulum merdeka memuat 3 program utama. Yang pertama adalah intrakurikuler, berarti pembelajaran di kelas. Kemudian ada ekstrakurikuler berarti pembelajaran di luar kelas ya, untuk minat dan bakat biasanya. Kemudian program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, ini yang baru. 1, 2 tidak ada yang beda dari sebelumnya. Hanya susunan kurikulumnya nanti yang berbeda, tetapi ada tambahan lagi di sini adalah program penguatan profil Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk membangun karakter-karakter lulusan yang berjiwa atau berprofil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa 6 poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, kemudian keempat kreatif, kelima gotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Untuk profil pelajar Pancasila ini implementasinya nanti akan berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana proyeknya itu merupakan proyek bersama yang dilaksanakan sekolah pada kurun waktu tertentu. Nah, tentunya perubahan-perubahan ini harapannya bisa membawa dampak yang lebih baik dan semuanya bisa
berhasil jika ada peran serta dari kita semua, peran aktif dari kita semua untuk bersama-sama berpikir positif untuk kemajuan bangsa bertransformasi dalam dunia pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih, begitulah paparan singkat aksi nyata dari saya. Yuk kita ambil bagian untuk bertransformasi pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas. Saya Fani Firmansyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.